Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 26 Mei 2022. Judul renungan, Peka Terhadap Kebutuhan Orang Lain. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Basil dari Kaisarea yang hidup di tahun 369 pernah mengatakan kalimat yang menohok bagi orang-orang Kristen di zamannya. Katanya, roti yang engkau tumpuk bagi dirimu sendiri adalah milik orang-orang miskin. Jubah yang engkau sembunyikan di dadamu adalah milik orang-orang yang telanjang. Sepatu-sepatu yang membusuk di rumahmu milik orang-orang yang harus berpergian dengan telanjang kaki. Ia mengajak orang Kristen agar memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kepekaan untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, namun memiliki hati untuk melihat kebutuhan orang lain. Setelah Pentakosta terjadi dan Roh Kudus berkarya dalam hidup jemaat mula-mula yang mulai terbentuk melalui pelayanan para rasul, salah satu ciri khas yang terlihat dari kehidupan jemaat adalah sikap mereka yang saling memikirkan keadaan satu dengan yang lainnya. Kasih Kristus kepada mereka dinyatakan melalui mengasihi orang lain. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hidup di dunia yang semakin individualistis, kita perlu mengembangkan sikap belas kasih. Belas kasih adalah ajaran Yesus Kristus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus memiliki belas kasih sebagaimana Kristus berbelas kasih kepada banyak orang. Belas kasih berarti suatu usaha untuk merasakan seperti apa seseorang berpijak dalam kehidupan. Belas kasihlah yang membuat kita dapat memikirkan kebutuhan orang lain, seolah menggunakan kasut orang lain dan merasakan bagaimana ia menjalani kehidupan setiap hari. Baiklah, kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya merasa kasihan terhadap orang yang susah, tetapi juga turut melakukan sesuatu untuk menolongnya. Orang yang dipimpin Roh pasti selalu digerakkan untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati.